Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan kesempatan dan kemampuan sehingga kita dapat kembali beribadah bersama di rumah keluarga kita masing-masing. Ibadah minggu saat ini masih tetap dilaksanakan secara live rekaman video dalam rangka kita mengikuti himbauan pemerintah tetap diam di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Sebagai informasi bagi jemaat sekalian bahwa warta jemaat akan disampaikan di WA Group Jemaat Gloria Sintu Maroso. Ibadah secara live rekaman video akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Experius Jaka Espak SPD MTO. Atas nama Pendeta MPH Jemaat Gloria Sintu Maroso dan majelis bertugas saat ini, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah bersama kami di live rekaman video. Kita masuk dalam persiapan ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Pujilah Tuhan, terpujilah Allah. Tabisan dan salam. Ibadah minggu saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, kita puji nama Tuhan dengan melakukan NKB nomor 7, nyanyikan nyanyian baru.
Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sang kekalan. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita puji nama Tuhan dengan melakukan NKB nomor 14 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, ketika dengan penuh sorak-sorai kami melantunkan pujian kepada, maka sinar wajah kesucian-Mu terpancar menerangi seluruh hidup kami, sehingga nampak jelas segala noda dosa yang tersembunyi di dalam diri kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan berbagai pelanggaran dan dosa. Dalam kenistaan kami rindu aliran kasih sayang-Mu yang penuh pengampunan. Ajarlah kami untuk membenci dosa dan mencintai firman-Mu, serta hidup dalam ketaatan. Ya Tuhan, baharuilah kami dan mampukanlah kami untuk belajar memahami kehendak. Amin. Pujian bagi Tuhan. NKB nomor 49 bait yang pertama. Tuhan yang pegang. Namun
adalah berita anugerah Allah. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia selalu menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa kepadanya. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jemaat Tuhan, kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 73 bait 1 dan 2, Kasih Tuhanku Lembu. sebagai jawaban iman kita terhadap anugerah dan janji Allah yang telah berlaku bagi kita. Marilah kita mengikrarkan pengakuan Imanusia Konstantinopel. Kita berkata sebagai berikut: Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita. Dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Ia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita. Dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, Aku menantikan kebangkitan orang mati. dan kehidupan sejaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, kita puji nama Tuhan dengan melakukan NKB nomor 17 pada bait yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26. Sekali lagi, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan terbuka di hadapan kita masing-masing, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu akan hadir bagi kami saat ini. Berilah kepada kami hati yang terbuka, dan perlengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh boleh menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Taman Getsemani. Ayat yang ke-36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius
serta maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu bertanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Setelah membaca firman Tuhan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepadanya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diberi judul penyerahan diri di tengah pergumulan. Kisah di Taman Getsemani, di mana Yesus mengalami pergumulan, yaitu pergumulan yang muncul dari keadaan manusiawi. Yesus juga sadar bahwa sebentar lagi ia akan mati, dibunuh oleh para musuh-musuhnya. Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, yang secara gamblang Injil menyaksikan bagaimana situasi dan keberadaan Yesus sebagai seorang manusia. Injil Matius tidak malu-malu mengakui bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dapat mengalami sesuatu pergumulan. Dan yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana kesaksian Alkitab? Saudara-saudaraku, di sini mau dijelaskan bahwa keberadaan Allah harus dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi pun Alkitab menempatkan Allah sebagai yang ilahi, yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan maha sempurna. Di lain pihak, Allah juga mau menyaksikan bahwa Allah yang melampaui keberadaan manusia tersebut bukanlah Allah yang mengucilkan diri dalam kesucian dan kemampuannya. Allah yang juga mau solider dengan manusia yang dikasihnya itu. Untuk itu ia menjadi manusia melalui anaknya Yesus Kristus, dengan maksud bahwa
Allah di dalam Yesus Kristus bersedia memikul beban manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita umat kepunyaannya diingatkan dan disadarkan bahwa kasih Allah yang begitu tinggi mau membuktikan bahwa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi manusia juga bersedia memikul segala beban penderitaan umat manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara dan bentuk kesaksian tentang perpuluhan Yesus dan dalam Injil Matius adalah mengisahkan tentang perpuluhan Yesus yang ditempatkan dalam situasi yang sungguh sangat kritis. Di satu pihak Yesus Kristus mengalami situasi krisis sebagai manusia, tetapi di lain pihak dia tetap taat kepada Allah yang mengutusnya. Sikap penyerahan diri Yesus Kristus di dalam Alkitab itu juga yang menjadi berita inti dari Rasul Paulus yang juga berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian maka iman yang harus kita hayati sebagai sikap penyerahan diri kepada kehendak Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu jikalau kita mampu menyerahkan diri kepada Allah di tengah-tengah situasi saat ini dengan merebaknya virus COVID-19 dan persoalan-persoalan yang tidak kalah beratnya yang lain, kemudian kita tetap percaya, itulah sebuah sukacita yang teramat mendalam di sepanjang perjalanan kehidupan kita umat manusia, yaitu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mau dan tetap peduli, bahkan tetap solidar dengan segala penderitaan dan problema kita. Allah kita adalah Allah yang hadir dalam setiap masalah umatnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam kita menghadapi pergumulan yang sangat berat ini, maka iman kita membuka rahmat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan dalam situasi yang demikian, kita ungkapkan dalam doa, janganlah kehendakku ya Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang menjadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak yang jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini kami kembali anak-anak-Mu datang mempersembahkan pujian dan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan ibadah minggu di keluarga kami masing-masing. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa Engkau Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Terlebih kami telah dimampukan untuk dapat membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya akan karya keselamatan-Mu, kami dapat menghargai kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu kehidupan yang telah dimenangkan atas dosa.
serta kehidupan yang berpengharapan karena keselamatan telah menjadi bagian kehidupan kami, sehingga benar-benar kami dapat memperlakukan firman Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tugas dan tanggung jawab serta usaha dan persekutuan kami khususnya di minggu-minggu berjalan ini. Di tengah-tengah kami berhadapan dengan pandemi virus COVID-19, berikan kami sukacita dan semangat serta terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab kami percaya apapun usaha kami, semuanya itu akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak memberkatinya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua, istri, suami, anak-anak, dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan keberadaan persekutuan jemaat Gloria Sintu Maroso, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 5. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami bersama. Orang tua yang lanjut usia yang ada di jemaat kami, Tuhan Yesus Engkau berkati. Kasih dan perlindungan Tuhan kiranya selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan di jemaat kami, jemaat Gloria Sintu Maroso. Engkau Tuhan kiranya mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada pelayan Tuhan, majelis jemaat, pengurus kolom Kompelsus serta komisi-komisi dan kepanitiaan. Tuhan Yesus Engkau berkati. Yang juga berdoa bagi jemaat yang bersukacita, berdoa bagi yang berkumpul dengan berbagai penderitaan, berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, terlebih khusus daerah kami, Kabupaten Banggai. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari Bapak Bupati sampai kepada pembantu lainnya. Karuniakan kesehatan dan kecerdasan untuk membawa masyarakat di daerah ini mengalami berbagai berkat dan sukacita. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersukacita. Yang pertama, syukur keluarga Silalahi Pangande atas berbagai berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Yang kedua, syukur dari anak Lorenzo atas berkat Tuhan, atas ketabahan usia setahun. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seorang pemuda di kelompok 4 yang bersyukur. Tuhan kiranya memberkati dalam berbagai perjalanan kehidupannya. Bapa di surga, kami juga bersyukur dengan keluarga Ibrahim Talemo atas kelahiran putra pertama pada tanggal 10 Mei 2020. Bapa di surga, terima kasih atas berbagai syukur yang diungkapkan oleh anggota jemaat kami. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap sukacita dan syukur yang mereka nyatakan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Gloria Sintu Maroso, bahkan seluruh jemaat, baik jemaat yang sementara ibadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkati kami semua. Biarlah dengan berkat Tuhan kami terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita atas kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepada di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dalam segala kesalahan, seperti kami juga dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan sebagaimana firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Menyanyi Kidung Jemaat 403 baitnya yang pertama dan baitnya kedua, hujan berkat kami tercurah. Jemaat Tuhan dijemput kita sekalian untuk berdiri. Kita bermaksud akan menutup ibadah kita saat ini. Pujian bagi Tuhan PKJ 274 pada bait yang pertama yang berkata, pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidup
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dalam syukur. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, silakan duduk dan berdoa masing-masing. MBH Jemaat Gloria Sintu Maroso, Majelis Kaum yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang